Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah interaksi manusia dan komputer, di mana pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pekan ke-9. Di pekan ke-9 kita akan membahas tentang user experience ya. Jadi kalau di bab-bab sebelumnya kita banyak membahas user interface ya. Sekarang di dewasa ini ya sering mungkin Anda dengar user experience ya. Ini erat kaitannya juga dengan interaksi manusia komputer. Nah, kita akan coba bahas dari mulai yang pertama yaitu pengertian dari user experience. Apa itu user experience? Jadi user experience yaitu cara mengungkapkan atau meluapkan perasaan pengguna ketika telah berhadapan dengan sebuah sistem atau aplikasi ya. Jadi di user experience itu meliputi juga persepsi penggunanya mengenai kepraktisan ya dalam menggunakan perangkat lunak ya. Ya memang kemudian ini akan menjadi subjektif ya antar penggunanya ya, karena memang masing-masing pengguna itu pasti ketika menilai itu ya sesuai dengan individunya masing-masing. Jadi oleh karenanya user experience ini bersifat dinamis ya dan selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan selera dari user. Nah, user experience juga merupakan kunci sukses suatu produk ya. Kalau Anda sekarang lihat ya, kayak WhatsApp, kemudian Facebook, dan lain sebagainya, itu dikembangkan dengan user experience ya. Jadi, eee, salah satu poin pentingnya adalah ketika kita membuat user experience ada research ya. Jadi, melihat terlebih dahulu, yang diinginkan oleh user apa sih, kemudian Eee, kalau misalkan dulu orang lebih cenderung ke user interface-nya, sekarang lebih mendengarkan lagi, jadi butuh yang namanya user experience, ya. Nah, di eee, didefinisikan oleh International Organization for Standardization ya, jadi user experience itu adalah pandangan, respon, dan output dari pengguna dalam menggunakan suatu produk atau sistem. Jadi sederhananya user experience itu adalah bagaimana perasaan pengguna ketika melakukan interaksi dengan sistem. Nah, ini ada beberapa aspek, sebuah user experience dikatakan, baik gitu ya. Jadi user experience itu yang baik, itu bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, bisakah si user itu menggunakan? Jadi user experience itu harus nyaman ya digunakan oleh pengguna ya. Kalau misalnya tidak, maka ya sistem sudah tidak bisa digunakan lagi ya, karena tidak memenuhi aspek yang pertama ini. Kemudian, apakah user bisa mencari? Apa maksudnya mencari? Jadi maksudnya adalah akses pengguna dalam, sistem ya, atau dalam mencari informasi terkait dengan suatu produk atau sistem. Jadi, apabila pengguna merasa sulit ya mencari informasi ya, maka ya user experience juga tidak berguna lagi gitu. Kemudian, apakah sudah memenuhi ekspektasi ya? Jadi contohnya dalam menggunakan, sebuah sistem ya yang disiapkan untuk user itu, ya harus sesuai dengan permintaan user, gitu. Kalau kemudian si user-nya tidak, eee, tertarik ya, karena misalkan, sistem yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan keinginannya, maka ya, aspek user experience-nya bisa dikatakan tidak berhasil. Kemudian apakah pengguna ingin menggunakannya ya? Jadi kita sudah buat desainnya dan sebagainya, ya user harusnya mau menggunakannya ya, tapi kalau misalkan user bilang, "Saya tidak mau menggunakannya," artinya user experience-nya ini buruk ya. Lalu kemudian apakah sistem dibutuhkan? Nah, dalam membuat sistem produk kita harus bisa melihat ya kebutuhannya, apakah dibutuhkan. Terus, mengikuti perkembangan zaman ya, atau setidaknya juga harus memiliki keunikan ya, yang menjadi nilai lebih nantinya gitu. Misalkan Anda, membuat user experience-nya untuk Gojek misalkan. Ya di awal-awal mungkin selera masyarakat ya misalkan,
oh tampilannya harus yang detail dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kan cenderungnya adalah sesuatu yang sifatnya praktis dan lain sebagainya. Jadi kemudian apakah sistem dibutuhkan atau tidak. Kemudian apakah bisa dipercaya ya? Maksudnya adalah bisa dipercaya itu si pengembang user experience itu dia harus punya komitmen untuk bisa percaya ya bahwa produk yang dibuat itu secure, aman gitu ya, dan bisa menghasilkan user experience yang baik. Lalu poin yang ketujuh adalah bisa diakses atau tidak gitu. Jadi ya sistem itu harus memiliki fitur-fitur yang bisa diakses oleh user ya, diakses oleh user dengan baik gitu tentunya. Jadi berdasarkan apa ya? Berdasarkan kemampuan pengguna itu sendiri menggunakan sebuah produk. Jadi ya harus disesuaikan dengan keinginan pengguna ya. Eh, Kemudian juga diaksesnya dalam dalam hal ini ada kemudahan ya untuk melakukan pengaksesan sesuai dengan keinginan user. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, pentingnya user experience dalam pengembangan produk. Ya, kenapa user experience itu menjadi penting ya? Apalagi di zaman sekarang ya. Jadi user experience itu sangat penting ya bagi si user maupun pengembang produk. Apakah alasannya? Yang pertama, user experience itu memudahkan ya, memudahkan pengguna tentunya. Jadi user experience di zaman sekarang ini ya, itu akan mempermudah pengguna dalam menggunakan sebuah produk. Kenapa? Karena produk itu harus memiliki aspek-aspek terkait dengan user experience. Contohnya misalkan ada aspek usability ya nanti kita terangkan. Lalu user experience dapat meningkatkan minat si pengguna. Jadi selain memudahkan ya, jadi user experience ya atau user interface ya, user interface yang kaitannya dengan user experience karena ada perbedaan ya antara user interface dengan user experience. Itu bisa akan menarik perhatian pengguna ya untuk menggunakan produk ya. Karena apa? Karena kemudahan dalam penggunaan produk yang dipasarkan ya. Ya tentunya kalau misalkan sebuah developer membuat aplikasi ya agar banyak pengguna yang menggunakannya. Lalu menjadi faktor kesuksesan. Jadi semakin banyak peminat ya dari suatu produk, pastinya juga kan meningkatkan permintaan terhadap suatu produk. Jadi kalau misalkan Anda lihat ya sekarang produk-produk ada Traveloka, WhatsApp, aplikasi-aplikasi yang baru ya misalkan ya. Eh, Pastinya akan kemudian kita lihat yang mendownload yang banyak yang mana misalkan itu. Contohnya misalkan Anda punya, oh ada saingannya lagi Traveloka misalkan apa, Pergi-Pergi atau yang lainnya. User experience ini juga akan kemudian menentukan ya faktor kesuksesannya gitu. Lalu ketika misalkan user experience yang baik itu bisa dipastikan memiliki user interface yang baik ya. Jadi output dari user experience itu ya selain yang 3 di atas tadi juga dia akan menghasilkan user interface yang baik ya. Walaupun misalnya tampilannya sederhana, tetapi yang terpenting adalah fungsinya gitu ya, tidak ribet gitu menggunakan aplikasi. Anda pasti kalau misalkan menggunakan aplikasi tapi dilihat di awal sudah ribet gitu, pasti Anda malas untuk memakainya. Kemudian menjadi pesaing produk lain ya. Jadi, Anda lihat ya di sosial media sendiri kita ada WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain itu kenapa sih mereka bisa memenangkan persaingan di pasaran ya. Anda lihat di WhatsApp, terus ada saingannya padahal banyak, ada WeChat, kemudian ada apa lagi, KakaoTalk dulu ya, muncul Line dan lain sebagainya. Tapi kenapa WhatsApp yang, unggul misalkan, ya karena memang pengembangan sistemnya itu menggunakan user experience yang baik ya, walaupun memang ya tadi keluaran sistemnya sederhana ya, dan biasanya punya fitur yang sama ya, sama-sama chat ya, tapi ternyata user experience-nya berbeda gitu, sehingga produk-produk tersebut kemudian lebih banyak dipilih. Selanjutnya adalah aspek-aspek pemahaman user, experience. Jadi, dalam pengembangan user experience itu diperlukan juga ya pemahaman dari pengguna apabila
ingin membuat sebuah produk agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap aspek-aspek dari user experience dari pengembangan produk serta pengguna. Yang pertama, itu ada berubah-ubah ya. Jadi kadangkala ya user itu tidak memahami tentang hal ini. Jadi meremehkan pembuatan user experience. Jadi kadang user simpelnya bilang buat gini aja kok lama gitu. Nah, ini harus dijelaskan ya pada user bahwa dalam pengembangan user experience itu selalu berubah-ubah dan kadang juga tidak pasti ya, tergantung dengan kebutuhan dan riset ya. Google, WhatsApp, Twitter, Facebook itu kan dia akan memiliki fitur yang berubah-ubah, Anda lihat ya, mengikuti perkembangan zaman ya dan permintaan dari penggunanya. Ada Gojek juga, kemudian ada Grab, Anda lihat ya. Itu sering kali terjadi perubahan gitu. Lalu harus memperhatikan pengguna yang nomor 2. Biasanya ya, ada yang buat aplikasi itu buru-buru pembuatannya. Kemudian akan menjadi sebuah kesalahan jika si pengembang produk membuat hal seperti itu ya, terburu-buru ya. Harusnya developer itu mendengar ya, melihat permintaan dari user ya. Caranya bagaimana ya? Bisa melakukan observasi ya terhadap pengguna. Itu menjadi penting sekali ketika misalkan kita mau membuat sebuah user experience. Berikutnya, tidak memiliki metodologi ya. Jadi dalam pembuatan user interface maupun hal yang lainnya pasti memiliki langkah-langkah pembuatan ya. Tapi untuk user experience itu tidak berlaku ya sebenarnya. User experience itu tidak memiliki langkah-langkah yang harus diikuti sesuai standar itu sendiri ya. Karena user experience itu lebih ke cara ya, cara untuk pendekatan tertentu ya, dan bukan dari tahapan standar. Ya walaupun sekarang kalau misalkan Anda lihat, Anda cari ya banyak jurnal, artikel ya, yang memberikan pendekatan ya, yang bisa membuat user experience yang baik ya, dan punya sifat pengembangan masing-masing. Berikutnya, bukan user interface ya. Tadi saya singgung sedikit, jadi orang menganggap bahwa user experience itu adalah user interface ya. Sama dengan user interface ya. Jadi kalau pada intinya ya, user experience itu penerapannya lebih daripada user interface ya. Kalau user experience itu digunakan sebagai landasan atau dasar dari user interface dalam pembuatan sebuah produk. Anda bisa lihat dari gambar di samping ya, perbedaannya dari user interface designer sama user experience designer ya. Jadi user experience itu diisikan dengan UX ya. Jadi ada perbedaan mendasar di sini. Anda lihat ada riset ya. Jadi ada penelitian terlebih dahulu. Ada riset sama kebutuhan atau needs ya. Yang paling utama adalah namanya riset. Kalau user interface lebih ke requirement, yang dibutuhkan apa saja sih gitu. Yang sudah di-define sebelumnya. Tapi kalau di user experience dia akan riset. Di pasar seperti apa, kemudian penerimaannya bagaimana, dan lain sebagainya. Kalau Anda di disiplin ilmu sistem informasi, banyak ya rekan-rekan Anda yang membuat skripsi ya, membuat skripsi kuantitatif ya, yang melihat ya atau mengcapture keinginan user seperti apa sih gitu. Jadi apakah sudah puas atau belum dan lain sebagainya. Ada juga yang membuat penelitian secara kualitatif ya, konfirmatori ya, jadi mengkonfirmasi apakah kemudian benar dan tidaknya yang sudah dilakukan hasil survei. Ada juga yang menggunakan mixed method ya, di mana melihat kemudian ketika membuat sebuah aplikasi bisa mengacu pada apa yang sudah di research-kan sebelumnya. Oke. Testing pada pengguna nomor 5. Jadi produk harusnya dijalankan oleh pengguna ya. Jadi oleh karena itu ketika menjalankan percobaan ya dilakukan untuk user ya, untuk secara langsung ya, dicoba ke pengguna, kemudian ada feedback, ada kekurangan dan kelebihan gitu. Makanya kadang kalau aplikasi bisa diberikan versi betanya terlebih dahulu. Jadi user akan kita mendapatkan feedback ya, kemudian kita bisa memperbaiki dari sana. Bukanlah usability. Jadi bukanlah usability, usability ya itu adalah tool ya untuk mengetahuan kemampuan dari produk.
Jadi dalam hal ini kalau user interface-nya tidak bagus, maka ya usability-nya juga tidak baik juga gitu. Jadi user experience ini akan menjangkau lebih luas dari usability itu sendiri ya, karena user experience itu mencakup hampir keseluruhan hal yang dialami oleh user. Nah, berbeda dengan usability ya, yang hanya mencakup sebagian dari user experience. Lalu sulit dikerjakan sendiri ya sebetulnya. Jadi biasanya ada ya sebuah produk dikerjakan sendiri, tapi kalau misalkan user experience ini berbeda ya, jadi tidak bisa dilakukan sendirian ya, karena mencakup bagian yang sangat luasnya nih. Pendekatannya juga banyak ya. Jadi akan lebih efisien ketika user experience itu dikerjakan dalam beberapa spesialisasi ya, seperti misalkan ada bagian research-nya sendiri, prototype-nya sendiri, usability-nya sendiri, testing, dan lain-lain. Oke, lanjut. Faktor kesuksesan dari user experience. Jadi, untuk membangun aplikasi yang baik, maka diperlukan beberapa faktor ya untuk menunjang kesuksesan UX. Apa saja? Yang pertama, utility. Utility itu untuk mengetahui nilai atau rating subjektif dari suatu isi dan rumus untuk batasan target tertentu. Itu utility. Kemudian ada accessibility. Jadi untuk mengetahui seberapa baik sih produk tersebut bisa diakses. Kemudian kompatibilitasnya sebuah produk ya dengan misalkan mobile aplikasinya bagaimana, terus dengan misalkan dengan desktop, apakah bisa diakses dengan desktop, apakah kemudian misalkan device misalkan kita sebut merek ya, ada apakah bisa running di Samsung, kemudian di Oppo misalkan, atau sesama Android ya, atau bisa juga misalkan multi platform, misalkan bisa juga diakses melalui iOS dan lain sebagainya. Lalu ada usability ya, jadi untuk mengetahui seberapa efektif dan memuaskan sebuah produk ketika digunakan oleh user. Lalu dan yang terakhir adalah brand promise. Jadi janji ya untuk mengetahui apakah sebuah produk itu sudah sesuai dengan keinginan user atau belum. Oke. Oke, kita masuk ke user experience design ya. Jadi user experience design ya, mohon maaf ini judulnya harusnya user experience design ya. Kita sampai tahapan pendesainannya. Jadi apa itu user experience design? Yaitu proses yang dilakukan developer untuk mencoba untuk menentukan desain apa yang terbaik untuk pengguna ya, dengan mengacu pada pengalaman pengguna ya. Kemudian ya melibatkan kondisi yang dibutuhkan oleh pengguna. Tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah untuk membuat interaksi yang sangat efisien dan sederhana dalam mencapai tujuan yang diinginkan user sedemikian rupa. Kita bisa membandingkan ya, contoh di samping ya, ada aplikasi ojek online A ya, ini UX-nya bagus. Kemudian ada aplikasi ojek online B, UX-nya jelek. Anda lihat perbandingannya, misalkan. Yang pertama, aplikasi ojek online tersebut ringan dan cepat dibuka. Ini user experience-nya bagus berarti. Lawannya, berat dan lambat untuk dibuka. Anda pasti tidak suka nih, wah lambat nih gitu. Kemudian berikutnya, menu navigasi yang simple dan mudah dipahami. Lawannya adalah menu navigasi yang rumit dan tidak teratur. Pasti Anda akan kesal ya kalau misalkan buka aplikasi ini kita sulit menemukan menu dan lain sebagainya. Desain yang konsisten ya. Desain yang konsisten di setiap elemennya ya, misalkan yang simpelnya ya ada tombol save, lambangnya disket gitu. Ya, seterusnya disket. Tapi di sini misalkan ada desain elemen yang berubah-ubah, misalkan di awal lambang save adalah disket, berikutnya lambang save adalah lambang gambar flash disk dan lain sebagainya. Contohnya misalkan itu artinya UX-nya kurang bagus. Nah, kemudian ini di layar hanya berisi informasi penting saja. Kalau yang B, yang jelek ini adalah layar penuh dengan informasi dan gambar yang tidak perlu. Ya. Dari mana kita tahu? Ya, kita kan punya aplikasi beta misalkan, atau kita juga bisa melakukan survei terlebih dahulu gitu. Nah, itulah kenapa kemudian si user experience design itu diperlukan. Jadi kualitas si user experience designer itu dapat diharapkan memberikan solusi ya penyelesaian suatu kegiatan, baik kegiatan yang sifatnya dibutuhkan oleh user ya. Jadi kemudian proses desainnya juga harus terdapat keseimbangan ya antara fungsi teknis, kemudian ada elemen visual ya. Jadi untuk apa? Menciptakan sistem yang
tidak hanya bisa beroperasi saja, tapi bisa digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan user ya. Contohnya tadi ya, aplikasi ojek gitu, kemudian dia secara fungsi teknisnya mungkin oke ya, tapi ternyata secara elemen visualnya kurang baik, ya pasti akan tidak diterima oleh user juga. Nah, kemudian si user experience design ini akan terlibat ya dalam berbagai proyek dari pengembangan ya, baik untuk pengembangan sistem komputer dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, jadi membuat desain itu cenderung, mengkhususkan pada ya, project-project tertentu ya, dan masing-masing memiliki, tugas yang berbeda-beda di setiap tahapannya. Oke. Nah, dalam user experience design itu ada beberapa komponen ya yang diperlukan. Yang pertama adalah usability, yaitu cara untuk mengetahui sejauh mana produk itu dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu secara apa? Efisien, efektif, dan penggunanya juga jadi puas saat menggunakan produk tersebut. Ya. Kita harus membuat yang aplikasi yang sifatnya produk tersebut dapat digunakan dengan baik. Lalu ada desain interaksi. Jadi interaksi antara user dengan produk yang dicoba. Jadi tujuannya adalah dengan mendesain interaksi ini agar memudahkan si user saat menggunakan produk ya, tanpa harus merasa kebingungan. Kemudian ada desain visualnya ya. Jadi di dalam hal ini jadi berarti feedback dari user untuk menghubungkan interaksi yang diinginkan user ke dalam tampilan visual produk, ya, tampilan aplikasinya. Kemudian ada information architecture-nya. Jadi komponen di mana si user dapat menggunakan produk dengan semaksimal mungkin ya untuk mendapat kepuasan dan informasi dapat tersampaikan. Makanya perlu juga information architecture yang baik. Lalu ada strategi konten. Jadi komponen ini itu berguna untuk apa? Perencanaan, pembuatan, pengiriman, dan kemudian tata kelola konten jadi dari suatu produk. Jadi digunakan untuk menarik si user ya agar tetap bertahan menggunakan produk tersebut. Jadi harus kontennya terupdate gitu. Kemudian ada pembaruan, melihat keinginan user, ada mengangkat misalkan tema-tema kekinian dan lain sebagainya. Contoh misalkan ya, ada aplikasi misalkan marketplace, ada Shopee, kemudian ada apa namanya Tokopedia dan lain sebagainya. Kadang dia secara konten dia berstrategi ya terus menerus ya melihat kebutuhan user agar kemudian si user tetap bertahan menggunakan produk tersebut. Lalu ada user research ini yang paling komponen yang sangat berguna ya. Jadi untuk melihat kelemahan dalam produk ya sebelum produk itu kemudian nanti dipublikasi. Atau kadang-kala juga bisa dilakukan ya riset user ketika sudah dipublikasi secara umum, ada feedback, dilakukan riset kembali. Nah, digunakan untuk apa ya? Untuk menyampaikan tujuan pembuatan produk kepada si usernya gitu. Jadi sudah di-riset, kemudian dilakukan perbaikan, kemudian diberikan lagi aplikasi yang sudah diperbaiki. Nah, ini ada perbedaannya antara user experience dengan experience design. Jadi kalau user experience yang pertama dia lebih ke usaha untuk menghasilkan produk ya. Kalau di si experience design-nya dia proses meningkatkan kepuasan pengguna. Berikutnya nomor 2 adalah proses visual ya untuk membimbing pengguna melalui interface produk yang interaktif di semua ukuran atau platform. Kalau experience design-nya adalah dia proses pengembangan dan peningkatan interaksi ya, kualitas antara pengguna dengan semua aspek perusahaan. User experience itu bertanggung jawab pada pemindahan kekuatan merek dan aset visual ke dalam interface produk. Kalau experience design dia bertanggung jawab untuk proses penelitian, pengujian, pengembangan, prototyping, kemudian menguji hasil kualitas. Dan yang terakhir untuk user experience adalah bidang digital ya, yang mencakup tanggung jawab untuk bekerja sama dan bekerja dengan pengembangan atau kode. Kalau untuk experience design dia praktiknya non digital ya, ilmu kognitif. Jadi namun juga kemudian didefinisikan pada industri digital. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Pekan depan kita akan membahas tentang aspek ergonomik ya. Untuk yang user experience ya silakan Anda coba gali lebih dalam lagi karena ini ilmu yang sangat baik, yang sangat bagus ya ketika Anda memiliki
user experience yang bagus ya, desain user experience yang bagus, maka aplikasi Anda akan bisa lebih diterima dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan ataupun ada kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.